Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, sebenarnya reaksi redoks ini udah pernah kita pelajari di kelas 10. Nah, itu dasar-dasarnya. Jadi di sini kita tidak akan membahas lagi aturan-aturan biloks ya. Saya harap teman-teman sudah paham atau masih ingat biloks-biloks unsur yang umum gitu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, redoks itu ada dua komponen, itu yang pertama ada reduksi dan oksidasi. Nah, yang kita pelajari di kelas 10 itu umumnya sudah setara. Nah, sedangkan kita pelajari lagi nih di kelas 12 diberikan yang belum setara gitu. Makanya kita berlatih untuk menyetarakan reaksi redoks. Nah, ada dua cara untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama ada dengan metode bilangan oksidasi, Nah, yang kedua ada metode setengah reaksi atau ion elektron. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang metode bilangan oksidasinya aja dulu ya. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapnya itu kalau diberikan soal yang belum dalam bentuk reaksi, hanya dikatakan bahwa A berubah menjadi B, kemudian C berubah menjadi D, tapi belum dalam bentuk reaksi, maka yang harus kita lakukan adalah pisahkan dulu. Pisahkan antara pereaksi dengan hasil reaksi. Kalau sudah dipisahkan, kita lanjut tandai semua biloksnya. Tandai semua biloks unsur. Salah ya. Tandai bilok semua unsur. Maaf nih, guru kimia bukan guru bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalau udah semua unsur itu tahu biloksnya, kemudian tandai unsur itu yang mengalami perubahan biloks atau mengalami redoks. Kalau mengalami perubahan biloks kan berarti ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Kalau dia reduksi berarti biloksnya akan turun. Kalau dia oksidasi biloksnya akan naik gitu. Kalau udah ditandai unsur yang mengalami redoks, kemudian hitung perubahan biloksnya atau delta biloksnya ya. Kalau udah, kemudian yang keempat kita kalikan. Jadi ini delta biloks ini jadikan pengali. Delta biloks menjadi pengali silang ya. Nanti kita akan coba di soal. Kemudian kalau sudah dikali kita harus setarakan unsur. Yang pertama, setarakan unsur yang mengalami redoks. Kan nggak semua ya. Yang mengalami redoks dulu nih yang kita setarakan, karena tadi kan dikali silang bisa jadi dia berubah atau dari awal dia tidak setara gitu. Kemudian kalau unsur yang mengalami redoksnya udah setara, kita setarakan jumlah muatannya. Setarakan muatan itu yang plus minus ya. Nah, tapi di sini ada catatannya. Kalau dia muatannya kalau dia dalam suasana asam ya. Kalau dia dalam suasana asam, yang kita tambahkan adalah H+. Kita tambahin H+. Nah, sedangkan kalau dia suasananya suasana basa, kita tambahkan dia OH- gitu. Nah, kalau udah ada H+ atau OH- yang ditambahkan, maka jumlah H-nya, atom H, unsur H itu bisa berubah lagi, makanya kita setarakan lagi. Setarakan si unsur H-nya. Dengan apa? Dengan menambahkan H2O sebanyak H yang kurang gitu.
Nah, ini kita masuk ke contohnya ya. Di sini misalnya contohnya saya ambil kalimat singkatnya ya. Clue-nya ada Al menjadi AlO2- dan NO3- menjadi NH3. Ini kalau kalian lihat contohnya, ini ada di buku paket kalian ya. Jadi kalau clue-nya kayak gini, ini kan belum dalam bentuk reaksi. Kita langsung masuk ke cara yang pertama, pisahkan preaksi dengan hasil reaksi. Preaksi itu adalah yang depan, ini preaksi. Preaksi dengan preaksi. Jadi Al kita tambah dengan NO3-. Dia akan menjadi ini hasil reaksinya yang belakang. AlO2- dan NH3. Tuh. Kemudian lanjut ke step kedua, tandai bilok semua unsur. Al biloksnya berapa? Ini kan unsur bebas ya. Kalau unsur bebas berarti biloksnya 0. Kemudian NO3- masing-masing ya. NO3 itu muatannya -1. Berarti kalau O-nya aja dan N-nya aja kita cari. O itu biloksnya -2. -2 dikali 3 berarti -6. Nah, supaya jadi -1, ini kan dalam senyawanya harus -1 ya karena ada muatannya. Berarti N-nya harus +5. Dari mana +5? Ini kalau mau kita pisahkan seperti ini ya. NO3- berarti biloksnya N ditambah 3 kali biloksnya O itu harus sama dengan -1. Biloksnya N kita nggak tahu, biloksnya O itu adalah -2. Kemudian ini hasilnya harus -1. Berarti biloksnya N 3 dikali -2 -5 sama dengan -1. Berarti N -1 plus ini 6 plus 6 karena pindah ruas ya. -1 plus 6 berarti +5. Itu ya. Kalau kalian masih bingung ini +5 dari mana, caranya seperti ini. Gitu. Kemudian yang ini O-nya -2 kali 2 -4. Nah, supaya ini sama dengan -1 berarti Al-nya +3 gitu. Yang ini H itu +1 kali 3 +3 berarti supaya jadi 0 karena ini senyawanya netral, di sini -3. Udah ya, semuanya udah ya. Kemudian tandai unsur yang mengalami redoks, yang berubah biloksnya. Kan Al berubah ya, dari 0 menjadi +3. Kemudian N juga berubah dari 5 menjadi -3. Hitung delta biloksnya. Delta biloksnya Al dari 0 ke +3 berarti 3 kan ya selisihnya. Kemudian ini delta biloksnya N +5 menjadi -3. Bukan 5 dikurang 3 ya, jadi 2. Tapi kita gunakan garis bilangan di sini. 0 di tengah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 1, 2, 3, -3 di sini kan ya. Berarti dari 5 ke -3 berapa banyak perubahannya? Kita hitungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini delta biloksnya adalah 8. Gitu ya. Nah, sudah. Kemudian delta biloks ini kita jadikan sebagai pengali silang. Berarti 3-nya ini yang Al kan delta biloksnya 3, kita kalikan dengan 8. Yang ini kita kalikan dengan 3. Nah, yang dikali hanya belakangnya aja. Dikali kemana? Kalikan ke koefisien. Ini kan garisnya garis punya si Al ya. Berarti si Al kita kalikan dengan 8. Dikalikan dengan 8. Kemudian ini garisnya garis N. Yang ada N-nya kita kalikan dengan 3. Ini kita kalikan dengan 3. Gitu. Sudah. Kemudian kita setarakan unsur yang mengalami redoks. Berarti kan Al sama N ya. Al-nya sebelah kiri 8, sebelah kanan 8. Sudah. N-nya sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Berarti sudah juga kan ya. Kita lanjut. Setarakan muatannya. Nah, muatannya ini berapa? Kita hitung dulu. Ini kita tulis ulang aja ya biar nggak ribet. 8Al ditambah 3NO3- dia akan menjadi 8AlO2-
dan 3NH3. Hitung muatan. Al muatannya 0, berarti udah 0. NO3 muatannya minus 1. Minus 1 dikali koefisiennya 3, berarti di sini muatannya minus 3 yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, AlO2 muatannya minus 1 dikalikan 8 berarti minus 8. Yang ini 0 gitu. Oh, ini soalnya belum saya tambahkan ya, ini dalam suasana basah, sorry. Dalam suasana basah. Kalau dalam suasana basah ya, kita tambahkan OH-. Nah, di mana kita tambahkan OH-? Pasti di ruas yang lebih positif karena OH- kan muatannya negatif ya. Di ruas yang lebih positif, minus 3 dengan minus 8 berarti lebih positif minus 3. Berarti kita tambahkan di sini OH-. Berapa banyak OH- yang harus kita tambahkan? Ya, mengikuti ruas yang lebih negatif, berapa banyak kurangnya. Minus 3 untuk mencapai minus 8 berarti kurang 5 kan ya. Kita tambahkan 5 OH-. Kalau sudah, kita setarakan unsur H-nya. Lihat, di ruas sebelah kiri H-nya itu ada 5 ya. Sedangkan di ruas kanan H-nya ada 3 kali 3 9 kan ya. Berarti di ruas mana kita harus tambahkan H? Di ruas yang kurang H. Berarti di ruas yang kiri. Di sini totalnya ada 5. Di kanan totalnya ada 9. Berarti masih butuh 4H lagi. Nah, H2O itu kan mengandung 2H ya. Berarti kalau kita butuhkan 4H, kita tambahkan 2H2O. Jadi kita tambahkan, ini boleh nulisnya di samping sana atau 2H2O gitu ya. Nah, kalau kayak gini udah setara semua nih. Coba kalian cek, kalau masih nggak percaya coba cek aja ya. Setiap unsurnya di kanan dan kiri apakah sudah sama atau belum, kemudian muatannya sudah sama atau belum gitu. Ini kalau kita rapikan lagi ya, menjadi 8Al ditambah 3NO3- ditambah 5OH- ditambah 2H2O menjadi 8AlO2- dan 3NH3 gitu ya. Ini udah setara. Jadi kenapa reaksi redoks itu penyetaraannya berbeda? Karena di reaksi redoks itu ada senyawa yang positif dan negatif. Ya. Kemudian ada perubahan biloksnya juga di situ. Berbeda dengan reaksi yang pada umumnya. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Fe2+ menjadi Fe3+ dan Cr2O72- menjadi Cr3+ dalam suasana asam. Nah, ini kalau misalkan belum diketahui reaksinya ya. Kalau misalkan di soal udah dalam bentuk reaksi, berarti kita langsung masuk ke step yang kedua. Nah, ini kita step yang pertama. Pisahkan dulu, berarti yang depan dengan yang depan ya. Fe2+ dan Cr2O72-. Dia akan menjadi Fe3+ dan Cr3+. Nah, tandai biloks semua unsur. Fe2+ udah jelas ya, biloksnya +2. Ini. Cr2O72- biloks senyawanya -2, tapi biloks masing-masingnya kita cari. O biloksnya -2 kali 7 -14 gitu. Nah, dalam satu senyawa supaya hasilnya -2 berarti -14 tambah 2 nih, jadi +12 gitu kan. +12, tapi +12 ini untuk Cr2. Cr-nya aja berarti +6. Kita bagi 2 gitu. Fe3+ udah jelas ya, +3. Cr3+ udah jelas juga +3. Karena dia unsur yang bermuatan gitu. Kemudian tandai unsur yang mengalami redoks. Berarti Fe dengan Fe ini 2+ menjadi 3+ kan ya. Kemudian Cr2O72- dengan Cr3+ gitu. Dan hitung delta biloksnya. Nah, delta biloksnya Fe dari +2 menjadi +3, berarti kan berubahnya cuma 1 perubahannya.
kemudian delta Biloxnya CR itu dari plus 6 ya, ini dari plus 6 menjadi plus 3, berarti kan 3 ya perubahannya, tapi itu untuk CR, sedangkan ini CR2. Kalau untuk CR2 berarti kita kalikan 2, 3 kalikan 2 6 gitu ya. Tapi teman-teman jangan salah kaprah kalau misalkan teman-teman langsung dari CR2 Biloxnya CR2 plus 12 dengan plus 3 itu akan berbeda hasilnya. Itu tidak akan menemukan kesetaraan ya. Jadi kita satu unsurnya dulu, kemudian kalau sudah baru kita kalikan dengan berapa kali dia gitu. Nah kemudian delta Biloxnya itu kita jadikan pengali silang, berarti ini satunya yang Fe nya kita kalikan dengan 6, yang ada CR nya kita kalikan dengan 1 gitu ya. Kita kalikan nih Fe kita kalikan dengan 6, berarti menjadi 6 Fe2 plus, yang CR dikalikan dengan 1 berarti tetap ya CR2O7 2 min, Fe nya kita kalikan 6 juga, Fe3 plus, dan CR nya tetap 3 plus. Sudah, kemudian setarakan unsur yang mengalami redoks. Tadi kan yang mengalami redoks ini Fe dengan Fe, CR dengan CR. Fe nya sebelah kiri sudah 6, sebelah kanan juga 6. Kemudian CR nya sebelah kiri ini ada 2, CR2, sedangkan sebelah kanan cuma 1. Berarti ini kita kalikan dengan 2 CR 3 plus ya. Kemudian setarakan muatannya. Nah kan dia suasana asam ya, kalau suasana asam kita tambahkan H plus di ruas yang lebih negatif. Kita hitung dulu nih, di sebelah kiri muatannya plus 2 dikali 6 berarti kan plus 12 ya, yang ini minus 2, total berapa? Plus 12 minus 2 berarti plus 10 kan ya. Kemudian yang ini plus 3 kali 6 plus 18, kemudian sebelahnya plus 3 dikali 2 plus 6, berarti totalnya 24 ya, plus 24. Nah kita tambahkan H plus di ruas yang kurang positif, yang lebih negatif ya. Ini kan plus 10 sama plus 24, berarti yang ini kurangkan. Kita tambahkan H plus sebanyak kurangnya. Berarti di sini kita tambahkan 14 ya, 14 H plus gitu. Nah kalau sudah, setarakan unsur H nya dengan menambahkan H2O. Hitung sebelah kiri, H nya ada 14, sebelah kanan gak ada H nya, berarti kita tambahkan H2O sebanyak H yang di kiri 14. Ini kan ada 2, supaya jadi 14 kita kalikan dengan 7 H2O. Jadi ini adalah reaksi yang setaranya. 6 Fe2 plus ditambah CR2 O7 2 min ditambah H plus akan menjadi 6 Fe3 plus 2 CR3 plus dan 7 H2O gitu ya. Jadi unsurnya harus sama banyak, muatannya juga harus sama banyak, makanya banyak step-step yang harus kita lewati gitu ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.